Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Astari Marulita, mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Pada pembelajaran kesehatan tropis dan agromedicine kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan muskuloskeletal yang sering terjadi pada petani, khususnya petani di Indonesia. Di Indonesia, pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat karena banyaknya penduduk Indonesia yang bekerja sebagai petani. Pertanian sendiri memiliki risiko yang tinggi bagi pekerjanya karena memerlukan tenaga yang cukup besar. Kegiatan pertanian yang dilakukan petani seperti mencangkul, menanam, membajak, melakukan pemupukan dan pemanenan adalah kegiatan yang berpengaruh terhadap posisi kerja petani. Posisi kerja yang umum dilakukan petani saat bekerja adalah membungkuk, berdiri, berjongkok, serta mengangkat beban. Posisi kerja tersebut merupakan aktivitas yang melibatkan berbagai jenis otot, sehingga jika bekerja dengan posisi tubuh yang salah, akan menyebabkan timbulnya penyakit akibat kerja. Salah satunya keluhan muskuloskeletal. Keluhan muskuloskeletal merupakan salah satu keluhan yang dirasakan pada bagian otot, tendon, serta saraf yang dapat dirasakan seseorang mulai dari keluhan yang ringan seperti kondisi nyeri sampai keluhan berat seperti kesulitan bergerak. Keluhan muskuloskeletal biasanya terjadi di leher, bahu, dan punggung. Keluhan tersebut biasanya bersifat sementara atau menetap. Nah, keluhan sementara terjadi hanya saat otot menerima beban secara berlebih. Keluhan ini dapat hilang setelah beban diangkat. Untuk keluhan menetap, maka rasa sakit masih akan muncul walau beban sudah diangkat. Biasanya hal ini terjadi sebagai imbas dari kontraksi otot berlebih akibat beban yang terlalu berat dalam jangka waktu yang lama. Keluhan muskuloskeletal dapat diakibatkan oleh 3 faktor, yaitu faktor individu, faktor pekerjaan, dan faktor penyebab sekunder. Faktor individu itu bisa disebutkan antara lain usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, masa kerja, dan faktor psikososial. Faktor pekerjaan biasanya meliputi postur tubuh saat bekerja, beban dalam bekerja, frekuensi, dan durasi kerja. Sedangkan faktor penyebab sekunder yaitu tekanan, getaran, dan adanya paparan suhu yang berlebih. Keluhan muskuloskeletal umumnya dapat mengakibatkan turunnya produktivitas kerja, perform kerja, kualitas kerja, serta konsentrasi saat bekerja yang secara tidak langsung dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan saat kerja. Langkah-langkah mengatasi keluhan muskuloskeletal berdasarkan rekomendasi dari Occupational Safety and Health Administration adalah melalui 2 cara, yaitu rekayasa teknik dan rekayasa manajemen. Untuk rekayasa teknik, pada umumnya dilakukan dengan melakukan eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya yang ada, atau melakukan substitusi, yaitu mengganti alat atau bahan yang lama dengan alat dan bahan yang baru. Kemudian juga bisa dilakukan dengan partisi, yaitu melakukan pemisahan antara sumber bahaya dengan pekerja yang ada. Atau bisa juga dilakukan dengan ventilasi, yaitu dengan menambahkan aliran udara untuk mengurangi risiko sakit. Selain rekayasa teknik, juga bisa dilakukan rekayasa manajemen. Rekayasa manajemen dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan seperti memberikan pendidikan dan pelatihan pada petani, atau melakukan pengaturan waktu kerja dan istirahat yang seimbang. Bisa juga dilakukan dengan pengawasan yang insentif. Langkah-langkah preventif ini dimaksudkan untuk mengurangi tindakan yang berlebih dan mencegah adanya sikap kerja yang tidak alamiah. Demikian penjelasan singkat mengenai keluhan muskuloskeletal.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera.